wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, di dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu bab materi fikih kontemporer, yaitu tentang zakat hasil tanah yang disewakan. Nah, siapa yang wajib mengeluarkan zakat dari tanah yang disewakan? Apakah si pemilik tanah atau mungkin pihak penyewa tanah? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai siapa ya yang wajib mengeluarkan zakat ini, kita bahas terlebih dahulu mengenai zakat. Apa itu zakat? Kata zakat, zakatan. Nah, itu berasal dari bahasa Arab. Nah, secara bahasa, zakat itu artinya suci, tumbuh berkembang dan berkah. Nah, makna zakat secara bahasa ini mencerminkan bahwa sifat zakat itu dapat menyucikan harta dan jiwa serta mengandung nilai positif yang dapat dikembangkan berupa kebaikan si muzaki atau orang yang memberi zakat dan untuk kemaslahatan ekonomi bagi para mustahik, orang yang menerima zakat. Nah, terus selanjutnya yaitu definisi zakat menurut para ulama. Menurut syara para ulama mendefinisikan bahwa zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan kewajibannya kepada para mustahik atau orang yang menerima zakat. Nah, sedangkan menurut Sayyid Sabit mendefinisikan bahwa zakat adalah suatu nama hak Allah yang harus dikeluarkan oleh manusia kepada fuqara. Dinamakan zakat karena mengharap berkah pensucian diri dan bertambahnya kebaikan. Nah, dari definisi dua hal tadi ya, baik secara bahasa maupun menurut para ulama, jadi dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian harta miliknya yang sudah memenuhi syarat untuk dizakati kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Nah, jadi itu ya pengertian dari zakat. Ada beberapa komponen yang harus terpenuhi dalam transaksi zakat hasil tanah yang disewakan. Pertama, yaitu adanya sebidang tanah yang disewakan. Yang kedua, pemilik tanah yaitu orang yang menyewakan tanahnya kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu penyewa tanah sekaligus penggarap tanah yang disewakan. Dalam penyewaan tanah, sedikitnya terdapat dua pihak yang terlibat dalam transaksi penyewaan tanah, yaitu pemilik tanah dan penyewa, di mana yang keduanya bersepakat mengadakan transaksi. Zakat hasil tanah yang disewakan dapat diartikan sebagai zakat hasil tanah yang langsung dihasilkan oleh tanah tersebut, berupa tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah. Nah, hasil dimaksud bisa berupa makanan pokok seperti padi, kurma, gandum, atau buah-buahan seperti jeruk, anggur, semangka, atau berupa sayur-sayuran seperti ketimun, kacang, bawang, dan lain-lain sebagainya. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan didasari oleh ayat berikut ini, yang artinya, dan dialah yang telah menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah buah-buah tersebut jika panen dan keluarkanlah haknya atau zakatnya ketika panen. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 141. Nah, di ayat itu menjelaskan bahwasanya zakat itu ya dikeluarkan ketika masa panennya. Nah, seperti itu.
Sedangkan dasar dari hadis mengenai wajibnya zakat hasil tanah, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tanaman yang tumbuh diairi oleh air yang menggunakan alat, zakatnya sebanyak 5%. Sedangkan tanaman yang diairi oleh air hujan sebanyak 10%. Nah, jika dicermati hadis tersebut ya, mengapa hasil tanah yang diairi oleh alat lebih kecil daripada yang diairi oleh air hujan? Nah, hal ini karena yang memakai alat itu membutuhkan biaya, sedangkan yang memakai air hujan tidak membutuhkan biaya. Nah, dengan demikian disitulah terdapat keadilan di dalamnya. Zakat hasil tanah wajib dikeluarkan zakatnya setiap panen dan tidak berlaku untuknya istilah syarat haul atau genap 1 tahun di dalamnya. Jika 1 tahun itu 2 kali panen, maka zakatnya pun 2 kali. Nah, sedangkan ketentuan nisabnya menurut Muhammad Saltut, baik sedikit atau banyak hasil panennya tetap dizakatkan karena menurutnya agar tumbuh selalu sikap solidaritas sosial sebagai hikmah diwajibkannya zakat. Selanjutnya yaitu siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya. Ketentuan bahwa zakat hasil tanah yang disewakan wajib dikeluarkan zakatnya tidak memunculkan masalah jika tanah itu ditanami oleh pemiliknya sendiri atau pemiliknya langsung. Nah, yang menjadi persoalan jika tanah itu disewakan kepada orang lain, maka hal ini akan memunculkan masalah. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan? Apakah si pemilik tanah atau si penyewa tanah atau yang bercocok tanam? Nah, kalau menurut jumhur ulama, bahwa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan adalah pihak menyewa. Mereka beralasan karena yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Mahmud Sultut. Nah, terus pendapat yang kedua, menurut pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya bahwa pemilik tanahlah yang wajib mengeluarkan zakatnya karena dari sebab tanah itulah ada hasil yang diperoleh. Tanpa tanah tak akan dapat dihasilkan apa-apa. Nah, sedangkan pendapat yang ketiga menurut Imam Malik, Syafi'i, Imam Asy'ari, Imam Ibnu Mubarak dan Imam Ibnu Abusyur berpendapat bahwa penyewa tanahlah yang wajib membayar zakat. Sekian video dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.